Kemudian ada yang bilang lagi, tuh kan yang sholat aja celaka, mendingan sekarang nggak sholat. Gimana? Emang kalau umpamanya tafsir itu ada berapa macam, Tat? Nah ini penting juga, kita ini mesti paham bahwa akhir-akhir ini ramai lagi nih Ustaz tentang penafsiran Al-Quran Ustaz. Ada yang mengatakan wailul lil musallin, katanya celakalah orang-orang yang sholat. Kemudian ada yang bilang lagi, tuh kan yang sholat aja celaka, mendingan sekarang nggak sholat. Gimana? Iya. Memang tanda akhir zaman ini orang bicara agama seenaknya, ya kan? Bahkan kemarin kita bahas agama itu jadi konsumsi bahan candaan. Ini sangat disayangkan, apalagi generasi muda sekarang. Jadi menafsirkan ayat ataupun Al-Quran itu ada caranya, ada metodologinya. Tidak bisa kemudian menafsirkan ayat seenaknya sendiri. Betul. Ya, jadi tidak cukup orang untuk memahami agama dengan Al-Quran itu dengan terjemah saja, tidak cukup. Jadi butuh tambahannya seperti tafsir dan lain sebagainya, sehingga tidak terjebak kepada pemahaman yang dangkal, kemudian menyesatkan diri sendiri, terus membawa orang lain supaya ikut-ikutan sesat. Kayak contohnya tadi, celaka orang yang sholat. Istilahnya sholat lagi celaka itu kan mendingan nggak usah sama sekali. Maksudnya justru dibalik kalau secara logika, tuh yang sholat aja celaka, apalagi tidak sholat. Emang kalau umpamanya tafsir itu ada berapa macam, Tat? Nah ini penting juga, kita ini mesti paham bahwa tafsir itu para ulama menyebutkan seperti Abdullah bin Abbas memang ada 4 macam, tapi gampangnya begini, ada 2 macam lah. Ada tafsir riwayah atau tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir dengan riwayat-riwayat. Melalui riwayat-riwayat. Periwayatan misalnya dari sahabat-sahabat Rasul, kemudian tabi'in dan seterusnya. Ada tafsir dirayah atau birra'i. Jadi dengan ijtihad diri sendiri. Tafsir yang pertama yaitu tafsir birra'i, bil ma'thur. Ini tentunya jauh lebih aman dibandingkan dengan tafsir birra'i, apalagi orang tidak punya basic pemahaman ilmu Al-Quran yang mendalam. Mendingan tafsir bil ma'thur saja seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kalaupun Islam mau tafsir birra'i, ya istilahnya yang dimana ulama merekomendasikan ya untuk membahas tafsir tersebut. Ya kalau yang sekarang misalnya tafsir Kalimur Rahman, Syekh Sa'di, tafsir Al-Muyassar, ya tafsir Al-Mulakhas, itu memang simpel birra'i, tapi merangkum dari tafsir bil ma'thur. Iya, jadi supaya tidak gegabah, tidak terlalu tidak sembarangan. Betul. Kalau secara metode sendiri, metodologinya ada berapa macam? Nah, tafsir bil ma'thur itu kata para ulama ada beberapa metodologi. Ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Quran bil Quran, misalnya Quran bil Quran itu Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, setelahnya itu tafsirnya. Atau misalnya ketika Rasul mengatakan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bahwa yang dimaksud zulm di sini adalah ditafsirkan oleh surat Luqman, inna syirka la zulmun adzim, maksudnya zulm di sini adalah syirik. Yang kedua tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, karena yang paling paham firman Allah ya Allah, tadi tafsir Al-Quran bil Quran. Yang kedua tafsir Al-Quran bis Sunnah, karena yang lebih paham tentang firman Allah setelah Allah adalah Rasul. Contohnya ketika Allah mengatakan wa'iddu mastata'tu min quwwah, maka persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Maka kata Rasul yang dimaksud dengan Al-Quwah di sini ar-ramyu, itu memanah. Berarti tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Atau juga yang ketiga tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ini urutannya luar biasa tuh, ya kan?
Karena yang paling paham setelah Rasul firman Allah itu ya sahabat. Sehingga ketika sahabat ridwanullah taala ajma'in misalnya menafsirkan tentang ayat-ayat tertentu, misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan wal adiyat dhabha, yang dimaksud dengan yang berlari kencang itu adalah kuda. Kuda. Yang berlari kencang itu adalah kuda. Artinya sahabat yang kemudian menafsirkan firman Allah dengan perkataan mereka. Yang keempat itu tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Ya, contohnya ketika Mujahid menafsirkan dan Abul Aliyah menafsirkan tsumma stawa 'alal 'arsy. Maksudnya istiwa di sini ala wartafa'a, tinggi. Ya, di atas. Ya. Yang terakhir itu menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka penafsiran Al-Quran dengan nah, kalau penafsiran metode seperti yang 5 ini diamalkan, maka akan terjaga dari kekeliruan tadi orang memahami. Nggak bakal menyimpang. Karena ini kan panjang memang pembahasan tafsir itu. Yang kedua, metodologi tadi dengan tafsir birroi. Hanya saja birroi itu ada al-mahmud yang terpuji dan al-madhmum yang tercela. Yang terpuji itu manakala selaras dengan tafsir bil ma'thur. Harus sama Jadi kesimpulan. Kalau itu mah kan tadi dengan menyertakan ucapan ulama-ulama tabi'in sahabat. Ya, ini dia menyimpulkan. Dengan ininya, tapi dia selaras dengan nah ini keduanya itu tafsir birroi yang tercela seperti contoh tadi. Ya, keliru dan sekarang banyak. Maka itu dalam menafsirkan Al-Quran kita hati-hati. Al-Quran adalah firman Allah yang agung, ya. Maka karena itu kita juga harus beradab. Juga cara menafsirkannya juga harus benar. Wallahu ta'ala a'lam.